lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kajian kita malam hari ini adalah pelajaran ilmu tauhid, ilmu akidah, supaya akidah kita tidak sesat dan menyesatkan. Jadi ilmu tauhid itu menurut pelajaran ahli sunnah wal jamaah ada yang namanya akidah ilahiyah. Artinya akidah ilahiyah adalah akidah-akidah yang berkaitan dengan ketuhanan. Jumlahnya ada 41. Yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Itu berkaitan dengan ketuhanan. Nah, sekarang kita hafalkan yang wajib. Yuk, bareng-bareng bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadis qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam qadiron muridan aliman ayat sami'an basiron mutakaliman. Yang mustahil Adamu kudus panamu masalatun lil hawadis itiyajuhu ilal mahali at-ta'adud azukaroha. Terus apa lagi? Jahlun maot somam ama bakam azizan karihan. Terus aduh, belum hafal ya, yang mustahilnya jarang dinazumkan ya. Mayitan, jahil asoma, mau abkama. Tuh, itu yang mustahil. Terakhir abkama. Yang jaiz fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, menciptakan makhluk atau tidak menciptakan, itu hukumnya jaiz menurut hukum akal ya. Ini harus ingat pula nih ya, ada hukum akal, ada hukum syara, ada hukum adat. Hukum akal cuman ada 3. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz. Nah, itu hukum akal. Hukum syara ada 5. Wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Hukum adat yang biasa dinamakan hukum alam, dikatakan juga sunnatullah, itu adalah hukum adat. Adat siapa? Adat Allah, bukan adat manusia. Nah, contoh seperti adat Allah, salah satunya mau menciptakan kenyang harus dengan adanya makanan di dalam perut. Itu hukum adat ya. Tapi bukan adat kita, adat Allah. Jadi biasanya Allah kalau menciptakan kenyang itu dengan makanan, walaupun memang Allah Maha Kuasa menciptakan kenyang tanpa makanan. Kan? Itu cuma sudah menjadi kebiasaan Allah, adat Allah menciptakan kenyang dengan makanan. Bukan makanan berarti ya, yang menciptakan kenyang itu bukan makanan pada hakikatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada tauhid ilahiyah. Tadi jumlahnya berapa? 41. Yang kedua tauhid nabawiyah.
Tauhid atau akidah nabawiyah itu adalah akidah yang berkaitan dengan kerasulan, dengan kenabian yang jumlahnya ada 9. Ya, yang wajib 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1. Jadi sidik, amanah, tabligh, batonah. Para rasul wajib bersifat dengan sifat sidik menurut hukum akal ya. Mustahil kizib. Sidik artinya benar, mustahil dusta atau bohong. Yang kedua, semua para rasul wajib bersifat dengan sifat amanah. Artinya amanah adalah maksumuna. Semua para rasul dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam maksiat, munkarat, jangankan yang haram, dari yang makruh sekalipun. Itu yang namanya para rasul dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dari dosa gede, bahkan dari dosa kecil sekalipun, yang namanya para nabi dan rasul dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya amanah. Mustahil khianat. Yang ketiga, tabligh. Artinya semua para rasul, semua para nabi, ya rasul terutama sekali, wajib menurut hukum akal, wajib apa? Menyampaikan apa yang diperintahkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umatnya. Itu mustahil kitman, artinya mustahil disembunyikan. Semua yang diperintah oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya, nah itu pasti disampaikan, ya, mustahil disembunyikan. Yang keempat, patonah. Artinya patonah adalah pintar, cerdas, ya, untuk mengalahkan musuh-musuhnya, untuk mengalahkan argumen-argumen dari musuhnya. Itu semua para rasul. Bukan hanya nabi kita, tapi semua para rasul. Jadi tidak ada rasul yang kalah argumen oleh musuh-musuhnya, oleh orang-orang kafir. Ya contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika ditanya oleh Raja Namrud, "Wahai Ibrahim, Tuhanmu itu siapa? Tuhanmu itu kayak apa?" Dijawab oleh Nabi Ibrahim, "Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan." Terus kata si Namrud, kalau cuma menghidupkan, saya juga bisa, Him, kata Namrud. Dipanggil kedua orang pemuda, ya. Yang satu dipenggal lehernya mati, yang satu dibiarkan. Ini saya juga bisa nih, menghidupkan dan mematikan. Ini saya penggal lehernya, dia mati. Terus kata Nabi Ibrahim, bagaimana? Ya, coba sekarang Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, pagi-pagi menerbitkan matahari dari arah timur. Coba sekarang terbitkan olehmu, wahai Namrud. Ya. Pagi hari ini terbitkan matahari dari barat. Waktu bingung Namrud. Ya, iya, kalau argumen itu salah satu argumennya para rasul, ya, contohnya Nabi Ibrahim yang memang tidak bisa dikalahkan oleh musuh-musuhnya, yaitu namanya patonah, pinter atau cerdas, mustahil jahil atau bodoh. Nah, itu namanya akidah nabawiyah. Adapun yang jaiz bagi para rasul adalah a'rad basariyah. Yang bahasa kitanya a'rad basariyah adalah sama, ya, seperti kita makan, minum, tidur, ya. Punya istri, para rasul pun suka makan, suka minum, tidur dan beristri. Cuman makannya Rasul mah beda dengan kita. Kalau kita mampu selalu kenyang, perut kita tuh 24 jam. Kenapa? Karena kita makannya sehari 3 kali, Masya Allah, ya.
Jangankan para rasul, bahkan para wali saja, para wali itu ada yang makannya 3 kali sehari. Bukan 3 kali sehari ya. Dalam 3 hari 1 kali selama 3 hari ya. 3 hari 1 kali makan. Itu para wali. Itu ada yang seperti itu. Bahkan di dalam kitab Kifayatul Atqiyah dijelaskan ada yang sampai makannya sebulan sekali. Itu para wali, kelas para wali. Ada yang 40 hari sekali. Yang paling rendah, nah itu derajatnya dalam urusan makan sehari sekali. Nah, itu para wali. Kalau kita Masya Allah makan saja 3 kali, ditambah jajan lagi, makan mie, berapa kali kita makan? Nah, iya kebablasan. Wali nikah kita punya atau wali murid. Nah, itu berbeda. Ya, nah itu artinya arad basariyah itu sama para rasul juga mempunyai sifat-sifat manusiawi. Ya, cuman tidak akan mengurangi derajatnya para rasul yang tinggi menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah akidah sam'iyat. Artinya akidah sam'iyat adalah berita-berita gaib yang disampaikan oleh wahyu. Nah, ini juga sama akidah ya, berita gaib yang disampaikan oleh Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita wajib percaya. Kita wajib yakin. Contohnya apa? Dari mulai alam kubur. Nah, kan? Termasuk siksa kubur dan nikmat kubur, kita wajib percaya dan wajib yakin bahwa yang namanya alam kubur atau alam barzah itu ada, dan juga baik siksa kubur itu ada, nikmat kubur pun kita wajib percaya bahwa nikmat kubur itu ada. Apalagi pertanyaan di dalam kubur, pertanyaan dari 2 malaikat Munkar dan Nakir. Nah, ini pun kita wajib yakin dan wajib percaya. Nah, ini berita gaib, ya. Tapi disampaikan oleh wahyu, baik Al-Qur'an maupun hadis. Ya, kita wajib percaya. Terus apalagi setelah alam kubur dibangunkan dari kubur. Tuh. Wal ba'su, artinya ba'su itu semua yang sudah mati, nah itu akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, alias dibangunkan dari kubur masing-masing. Semuanya. Kalau manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Jin juga sama, dari jin pertama sampai jin terakhir, semuanya dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Nah, Masya Allah, dikeluarkan dari kubur mereka, gitu kan. Ba'da jam'il ajza'il asliyati, setelah itu bagian-bagian tubuhnya dikumpulkan dengan yang asli, gitu kan. Walaupun sudah terpisah-pisah, sudah hancur menjadi debu, menjadi tanah, menjadi santapan cacing tanah, nanti dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kumpul semuanya, lalu dijadikan utuh lagi, ya, dihidupkan kembali. Nah, itu bagian-bagian tubuh kita yang sekarang ini ya, selama hidup kita di dunia tuh. Ya, umpamanya saya nanti akan seperti saya lagi nih. Nanti dibagikan dari kubur. Ya, baik tingginya maupun ya berat badannya. Nah, cuman nantinya semuanya berubah. Semuanya bertambah besar, bertambah tinggi ya, dengan izin Allah, sampai tingginya itu sama dengan tingginya Nabi Adam alaihi salam. Itu semua manusia. Ya, walaupun umpamanya sekarang memang umpamanya bogel, tapi nanti sama, ya, akan sama tingginya setinggi Nabi Adam alaihi salam.
Lalu berapa meter tingginya itu Nabi Adam? Dalam satu hadis Rasulullah dijelaskan bahwa tinggi Nabi Adam itu 60 begini. 60 asta. Ya, kalau diukur dengan meter ya kira-kira bangsa 24-25 ya. 24-25. Karena satu asta itu nggak ada setengah meter, nggak ada. Paling 40 cm nih satu asta ini. 40 kali 60 24. Berarti 24 meter ya kira-kira kurang lebih itu tingginya Nabi Adam alaihi salam. Nanti semua kita atau semua manusia, nah itu akan sama tingginya maupun besarnya dengan Nabi Adam alaihi salam. Lalu lebarnya bagaimana lebar badannya? Lebar badannya itu adalah 7 asta, ya, 7 begini. Kalau diukur dengan meter ya kira-kira 3 meter lebih lebar badannya. Masya Allah luar biasa ya. Terus itu dikumpulkan akan kembali ya. Walau quti'at qabla mautihi, walaupun umpamanya sebelum mati dia nih, ketika itu sempat dipotong, diamputasi. Ya contoh seperti yang kena penyakit diabetes, itu kan banyak yang diamputasi kakinya atau tangannya ya diamputasi, itu nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dibangunkan dari kubur ya, atau yang bekas disunat kan, kelamin laki-laki kan disunat tuh, kuncupnya dibuang, nah itu akan dikembalikan oleh Allah ya nanti dalam kubur, walaupun itu ya bekas sunatnya itu entah di mana sekarang itu adanya. Sudah jadi apa kan? Sudah jadi makanan apa itu? Tapi nanti dikembalikan, masya Allah. Ya. Nah, kecuali bila samin saniha bakou, kecuali anggota badan yang tidak tetap, gitu kan? Apa contohnya? Seperti kuku. Kuku kalau sudah dipotong itu nggak bakalan dikembalikan. Kalau harus dikembalikan nih berapa panjangnya kuku ya? Dari bayi sampai mati umpamanya kan. Umurnya 70 tahun tuh kan. Ini kuku kalau nggak dipotong-potong ini berapa meter panjangnya? Jadi makanya kuku nih ya. Jadi nggak bakalan dikembalikan nanti. Ketika dibangunkan dari kubur. Tuh. Nah, terus ada suatu riwayat yang menjelaskan bahwa roda anna Ubay bin Khalaf, ya, Ubay bin Khalaf khosoman Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi inkaril ba'si wa tahu bi udmin balin atau bi udmin bala. Artinya diriwayatkan bahwa ada seseorang kafirnya, ada orang kafir namanya Ubay bin Khalaf memusuhi Nabi. Memusuhi tentang apa? Yaitu pinkaril basi, dia mengingkari hari berbangkit. Jadi kalau kata kita mah dia nggak percaya gitu kan. Masa sih manusia sudah mati dihidupkan kembali? Sampai dia menggali kuburan yang sudah tua tuh kan. Dia gali kuburan yang sudah tua, dia bawa ke hadapan Nabi tulang-tulangnya yang sudah busuk. Nah, Masya Allah ya. Nah, tulang-tulang yang sudah busuk itu dibawa, ya tulang manusia sudah busuk dibawa ke hadapan Nabi. Dan setelah sampai di hadapan Nabi, nah itu tulang-tulangnya di gini-giniin, diremak-remakin, dihancur-hancurin. Sama si Ubay bin Khalaf. Sambil berkata kepada Nabi, ya, bahasa kitanya atarollaha yuhyi hadza ba'dama bala. Wahai Muhammad, apakah engkau yakin, engkau percaya kepada Allah bahwasanya Allah akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur lebur ini, Muhammad? Nah,
Bagaimana jawab Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Naam, iya betul. Semuanya nanti baik jin dan manusia yang sudah mati ya itu akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa yab'asuka wa yuhikan naro, Allah juga akan menghidupkanmu dan memasukkanmu ke dalam neraka." Sabda Nabi kepada Ubay bin Khalaf. Ya, berarti Ubay bin Khalaf sudah diponis oleh hadis ini ya, bahwasanya Ubay bin Khalaf akan dimasukkan ke dalam neraka. Siapa yang memponis? Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa si Ubay bin Khalaf itu mati? Ya karena mati dalam keadaan kafir. Ya, alias mati kafir. Semua orang yang mati kafir itu tempat kembalinya adalah neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kan? Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan memeluk agama Islam. Amin ya robbal alamin. Lalu setelah peristiwa itu ya, pengingkaran si Ubay bin Khalaf kepada baginda Nabi bahwasanya manusia yang sudah mati tidak mungkin dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu turunlah ayat surat Yasin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa qasimum mubin. Awalam yarul insanu, apakah manusia tidak berpikir ya? Anna khalaqnahu, sesungguhnya aku kata Allah telah menciptakannya min nutfatin, dari nutfah alias dari air mani. Ma'in qadarin artinya air yang sangat kotor, air yang sangat menjijikkan, air yang sangat hina. Faidza huwa qasimum mubin, maka dia menjadi musuh yang nyata. Masyaallah. Ya, setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah Ubay bin Khalaf dari air mani ya menjadi segumpal darah, segumpal daging dan tulang-tulang yang dibusuk daging, jadilah manusia ya, khalqan akhar. Ya, setelah dia dewasa diberikan nikmat oleh Allah, ternyata memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayujadilu bil batili, yakni dia berargumen dengan argumen yang batal, dengan argumen yang salah, alias mengingkari hari berbangkit, mengingkari hari dibangkitkan dari kubur. Ya, Masya Allah. Terus lanjutannya apa tuh dari wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Wa daraba lana, dia si Ubay bin Khalaf membuat perumpamaan bagi kami, mathalan wa nasiya khalqah, dan dia melupakan kejadiannya, melupakan tentang penciptaannya. Bagaimana dia diciptakan dahulu, yang dulunya tidak ada, terus setelah diciptakan menjadi ada. Manusia khalqah. Lalu dia berkata, si Ubay bin Khalaf berkata, qala mayuhyil idhama wa hiya ramim. Siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah busuk? Siapa Ahmad yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur lebur? Qul, jawab Muhammad, kata Allah ya kepada Nabi Muhammad, firman Allah, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwalam marrah. Yang menghidupkannya nanti adalah yang menciptakannya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia terhadap makhluk-makhluknya maha mengetahui. Yang berarti kesimpulannya, kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, wajib yakin dan percaya 100% bahwasanya semua yang mati ya, baik dari golongan jin, manusia
bahkan dari golongan malaikat termasuk binatang makhluk-makhluk hidup, itu nanti setelah kiamat semuanya akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman bedanya kalau binatang, nah itu dihidupkan lagi sementara, gitu kan? Pokoknya setelah dihidupkan, yang punya umpamanya dosa dengan teman-temannya, ya, umpamanya kalau kambing, kamu pernah ditanduk, ya, atau sapi pernah menanduk sapi lain, tuh nanti itu yang pernah nanduk di sono akan ditanduk lagi. Hanya untuk itu doang tuh kalau binatang, makhluk hidup yang lainnya. Ya, untuk balas pati doang di sana. Ya. Nah, setelah beres balas pati, lalu dijadikan tanah kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan debu, ya, hancur kembali. Nah, itu binatang. Ya, walaupun memang dihidupkan sama, ya, seperti kita, binatang pun akan dihidupkan kembali, cuman hanya sementara, yaitu hanya untuk kisos bahasa Arabnya. Kisos itu hanya untuk pidana bahasa kitanya, ya. Pidana artinya yang pernah ditanduk supaya dia nanduk kembali pada sapi yang pernah nanduk. Kambing juga seperti itu dan sebagainya dan sebagainya. Ya, kalau binatang yang biasa menggigit, umpamanya kan dia pernah menggigit kawannya, temannya, nah itu nanti digigit kembali setelah dihidupkan. Nah, setelah beres, gitu kan, balas patinya, kisosnya, lalu dihancurkan kembali oleh Allah, dimusnahkan kembali, dijadikan debu semuanya. Udah beres, kan binatang. Makanya tuh dalam akhir surat An-Naba, Amayata Sa'alun, itu kan dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang kafir, ya, melihat para binatang dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa taala, aduh, celakalah aku. Alangkah baiknya aku kalau menjadi debu, gitu. Itu Al-Qur'an, ya. Akhir surat An-Naba. Itu orang-orang kafir kan setelah dibangkitkan mereka menyaksikan bagaimana gemuruhnya, suara gemuruhnya neraka. Dan juga bagaimana panasnya mahsyar. Dan mereka menyaksikan binatang-binatang yang dihidupkan kembali oleh Allah hanya sementara, hanya untuk saling balas dendam saja. Setelah itu dijadikan tanah kembali, dijadikan debu kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alangkah baiknya kata orang kafir, aku menjadi debu kalau menjadi debu. Kenapa? Ya karena kalau menjadi debu ya urusan beres, gitu kan. Tapi manusia tidak seperti itu. Setelah dihidupkan kembali akan tetap hidup selamanya, abadan abadan. Nah, itu manusia. Jin dan manusia, termasuk malaikat. Ya, kalau malaikat kan nggak ada masalah, gitu kan. Jadi yang ada masalah ini jin dan manusia. Ya. Kita yang ada masalah nanti. Masalahnya apa? Perbuatan kita selama di dunia tuh nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas, ya, sekaligus akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan baik yang didasari dengan iman akan dibalas dengan pahala, yakni surga. Perbuatan buruk, perbuatan jahat akan dibalas dengan dosa, yakni dibakar di dalam neraka. Nah, tapi kan kalau orang beriman, nah itu tergantung lebih banyaknya. Lebih banyak mana nih? Atau lebih banyak amal baik atau lebih banyak amal jahat? Itu orang beriman seperti itu, ya, semuanya. Kalau memang lebih banyak amal baik, lebih banyak pahalanya, nah ini dimasukkan ke dalam surga. Ditimbang nanti kan, timbang amal baik sama amal buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal baiknya yang lebih berat, surga bagiannya. Kalau amal buruknya yang lebih berat, neraka bagiannya. Kalau matang sama-sama 1 ton umpamanya, nah ini nggak masuk neraka nih. Jadi yang matang nggak masuk neraka, cuman masuk surganya ditunda dulu. Ya, masuk surga, gonya dipending dulu, nggak langsung masuk surga.
tapi ditunda dulu di mana ditaruh dia tuh kan, ditempatkan di A'raf. Dalam Al-Qur'an ada surat Al-A'raf. Al-A'raf itu bahasa kitanya tempat yang tinggi. Ditaruh ya, ditempatkan di A'raf, tempat yang tinggi yang berada antara surga dan neraka. Dia bisa melihat surga, bisa melihat neraka dari A'raf tersebut. Cuman lama kelamaan ya itu sama akan dimasukkan ke dalam surga ya kalau orang beriman. Jadi di A'raf itu hanya sementara gitu. Ini dalilnya mana? Al-Qur'an. Allah Ta'ala famma man taqulas mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang-orang yang lebih berat timbangan amal baiknya, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, yakni di dalam sorga yang penuh kenikmatan. Wa amma man hafaz mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan ya, timbangan amal baiknya, artinya amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Al-Qur'an, inilah berita-berita gaib yang disampaikan oleh Al-Qur'an ya. Itu kita semuanya sebagai orang beriman wajib yakin, wajib percaya 100%. Ini namanya akidah. Akidah apa namanya? Akidah sam'iyat. Ingatin ya. Jadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama akidah ilah, jumlahnya ada 41. Yang kedua akidah nabawiyah, jumlahnya 9. Yang ketiga akidah sam'iyat. Banyak ya akidah sam'iyat, dari alam kubur ke sono ke akhirat, itu namanya akidah sam'iyat. Artinya kita kan baru mendengar saja, belum ngalamin, tapi pasti ngalamin ya. Alam kubur kita baru dengar doang dari para kiai, para ustadz, yang sumbernya adalah dari Al-Quran dan hadis, bahwa alam kubur itu seperti ini, seperti ini, ada pertanyaan munkar dan nakir, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Kita kan baru dengar doang ya, sementara kenyataannya kayak apa kita kan nggak tahu. Secara lahiriah yang kita lihat tuh kan, mayit dimasukkan ke dalam lubang di tanah yang digali ya ukuran pas badan kita, kan? Pas badan manusia ya, terus ditutup dengan papan. Kalau di kampung dengan bambu, tutup rapat-rapat. Nah, pas badan kita doang, pas badan manusia. Setelah ditutup rapat, diuruk dengan tanah. Kan? Diadanin dulu ya, itu sunnah. Diadanin dan dikomatin. Walaupun memang itu memang nggak ada hadisnya gitu kan. Cuman ini kias, dalilnya dari mana? Ada kias, analogi. Analoginya dari mana? Dari hadis Rasulullah yang memerintahkan supaya ketika anak baru lahir sunnah diadzankan telinga kanan, diikomatkan telinga kiri. Nah, ini kias dari sini. Oleh para ulama dikiaskan ke hadis ini. Dan makanya sumber hukum Islam menurut pelajaran ahli sunnah wal jamaah, nah itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat kias. Banyak kias juga ya, seperti tadi gitu kan, mayit masuk kubur diadanin, ini dalilnya kias, bukan Quran, bukan hadis, tapi kias. Bayar zakat fitrah dengan beras, ada yang dengan uang ya, itu mazhab Hanafi.
Ini dalilnya dalam Quran nggak ada. Dalam hadis pun tidak ada. Ini dari mana dalilnya? Dari kias. Beras makanan pokok dikiaskan ke korma, ya, korma dan gandum. Gitu kan? Karena Rasul memerintahkan bayarlah zakat fitrah 1 sok dengan korma atau sair, ya, gandum. Itu dalam hadisnya. Sementara nggak ada. Bayarlah zakat fitrah 1 sok dengan beras, itu tidak ada. Ya. Jadi berarti kesimpulannya membayar zakat fitrah dengan beras itu dalilnya bukan Quran, bukan hadis, bukan ijma, tapi dari kias. Ya, Masya Allah. Sebentar lagi masuk waktu Isya. Nah, ya, karena sebentar lagi masuk waktu Isya, kesimpulannya ini dalam pelajaran akidah ini atau tauhid ini kita ulangi, ya, ada akidah ilahiyah jumlahnya 41, yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Yang kedua akidah nabawiyat, yaitu akidah yang berkaitan dengan para rasul, jumlahnya 9, yang wajib 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1. Yang ketiga adalah akidah sam'iyat, yaitu berita-berita gaib, ya. Jadi akidah sam'iyat itu adalah berita-berita gaib yang disampaikan oleh wahyu, baik Al-Quran maupun hadis. Salah satunya adalah alam kubur. Berikut hal-hal yang terjadi di alam kubur. Ya, yang kedua adalah yaumul ba'ats, artinya hari berbangkit, hari dihidupkannya kembali semua makhluk hidup setelah hari kiamat. Ini juga sama, adalah berita gaib. Ya, kenapa gaib? Kita belum ngalamin, baru mendengar saja. Artinya gaib itu tidak bisa ditangkap dengan panca indera manusia. Itu gaib. Masa lalu itu sama gaib. Kenapa masa lalu dikatakan gaib? Karena tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Ya, silakan selanjutnya barangkali sambil menunggu waktu Isya ada yang dipertanyakan, silakan dipertanyakan sekitar tema atau di luar tema, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Dari 6 hari bulan Ramadan itu dilakukan secara berturut-turut atau boleh dalam rentang bulan Ramadan tersebut masih bisa digabungkan dengan Kamis. Yang pertama, yang kedua juga puasa lebih afdal mana? Ya, ketika kita melaksanakan puasa Syawal itu, bukan ini ada kemana? Melaksanakan puasa Syawal terlebih dahulu atau melaksanakan puasa pondok. Oh ya. Jadi puasa Syawal sunnah hukumnya berpuasa di bulan Syawal. Berapa hari? Jumlahnya 6 hari. Nah, lalu pelaksananya itu bagaimana? Apakah harus berturut-turut atau berpisah-pisah? Atau digabung dengan Senin Kemis? Ya. Kalau kita punya utang, mendingan bayar utang dulu, apa mendingan Syawal dulu? Atau bisa digabung gitu. Jadi pelaksanaannya puasa Syawal itu boleh berturut-turut 6 hari, boleh diselang-selang gitu kan. Hari ini puasa, besok enggak. Atau hari ini puasa 2 hari enggak, baru puasa lagi. Yang penting 6 hari jumlahnya. Gitu. Nah, terus kalau digabung dengan Senin Kemis, itu boleh. Ya. Jadi niatnya niat puasa Syawal sekaligus puasa Senin Kemis. Itu pahalanya double ya. Puasa Syawal dapat, puasa Senin Kemisnya dapat. Itu menurut sebagian ulama. Walaupun memang ada khilafiyah gitu kan, tapi ada ulama yang membolehkan digabung ya. Bahkan digabung dengan kodok
ada ulama yang membolehkan gitu. Jadi boleh digabung dengan qada. Yang pertama adalah puasa qada, yang kedua puasa Syawal. Itu boleh, silakan. Artinya qada, hutang puasa terbayar, pahala puasa Syawal dapat. Ya, itu seperti itu. Ya. Terus tadi yang terakhir abdolnya, abdol mana? Oh iya, qada apa? Nah, itu kalau menurut Ibnu Hajar, tapi ada yang bolehkan ya. Kalau menurut Ibnu Hajar memang tidak boleh digabung dengan qada. Ya qada harus qada, puasa sunnah harus puasa sunnah, harus dipisah. Gitu. Nah, kalau kita ikut pendapat Ibnu Hajar, abdol berarti qada dulu, yang wajib dulu baru yang sunnah. Kalau menurut Ibnu Hajar, tapi menurut ulama yang lain, ya udah digabung aja lah, nggak apa-apa gitu kan. Niat qada sambil puasa Syawal gitu. Udah kita ikut yang itu, yang enak ya. Yang enteng gitu. Ayo silakan, masih ada waktu. Ya, tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kita berpuasa di bulan Puasa Arafah. apakah hari Arafah itu momentumnya itu momentum tanggal atau momentum Arafahnya itu hukumnya? Ya. Misalnya kan tanggal sudah berbeda. Tahun ini kemungkinan besarnya ada, kemungkinan beda. Mungkin kan di sana tanggal 9, di sini udah 10. Iya. Ini pelaksanaan puasanya gitu ya. Oh, wukufnya. Oh iya. Kalau tempat ya itu Arafah. Ya, tempat adalah Arafah. Kenapa? Sabda Nabi, al-haju Arafah. Haji itu adalah Arafah, di Arafah. Jadi wukuf di Arafah. Wukuf bahasa kitanya hadir ya. Jadi wukuf bahasa kitanya hadir. Dan hadir ke Arafah itu caranya udah asal hadir aja, walaupun sambil lewat nggak masalah. Nah, cuman waktu itu berarti tanggal, gitu kan? Waktunya itu adalah tanggal yang menentukan. Tempatnya Arafah, waktu wukufnya di Arafah itu tanggal yang menentukan. Tanggal berapa? Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Dari jam berapa? Dari mulai masuk duhur. Ini tanggal 9. Nah, kalau sudah masuk duhur nih, matahari sudah tergelincir, berarti sudah masuk waktu wukuf gitu. Ya, udah asal hadir, udah pergi lagi nggak masalah. Nggak baca apa-apa juga nggak masalah. Yang wajibnya itu adalah cuman hadir gitu. Adapun bacaan-bacanya, ada bacaan itu sunnah. Ada doa, ada itu sunnah. Ya. Cuman sunnahnya, abdolnya gitu kan. Wukuf itu siang harus dapat, malam juga harus dapat, itu yang abdol gitu kan. Ya, umpamanya kita hadir setelah asar. Nah, jangan dulu pergi. Tuh ya, sebelum masuk maghrib gitu kan. Jadi umpamanya hadir setelah asar jam 4. Nah, kita umpamanya jam 7 baru keluar dari Arafah. Nah, itu yang abdol. Ya, jadi abdol itu artinya mengumpulkan antara siang dengan malam. Nah, itu berapa jam waktu wukuf? Itu durasinya sampai subuh. Ya. Sampai terbit fajar, artinya sampai masuk waktu subuh malam takbir. Itu masih waktu wukuf gitu. Panjang berarti ya. Dari mulai duhur tanggal 9 sampai masuk waktu subuh, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah.
Itu waktu wukufnya jadi panjang. Ya, karena mungkin kan keluar masuk kali ya. Ya keluar masuk itu dari Arafah. Iya saking banyaknya kan jutaan. Iya. Yang ini wukuf ya. Masalah tanggalnya, tanggapannya ada berbeda tempat tanah wukuf. Pasti tanggalnya berbeda. Tapi tanggal 9 di tempat ya karena melaksanakan pada Duhur. Ya, makanya kan kita berpuasa. Kemungkinan beda gitu tanggalnya umumnya di Arafah sama di kita. Kita ikut yang di sono aja, ikut yang di Arafah aja. Ya kalau kita haji gitu kan, kalau kita melaksanakan ibadah haji, maka waktu wukufnya ikut pemerintah sono aja, pemerintah Saudi ya. Jangan ikut pemerintah Indonesia. Karena takut beda gitu kan. Ya itu beda wajar ya, di zaman Sahabat juga sudah pernah terjadi. Puasa Arafahnya. Nah, kalau kita puasa Arafah ya ikut tempat tinggal kita. Ikut wilayah kita ya. Iya, walaupun beda dengan Saudi ya. Maunya pemerintah kita menentukan wukuf tanggal 9-nya itu umpamanya hari Jumat ya. Hari Jumat, tapi Saudi umpamanya hari Kamis. Ya berarti kita ikut sini aja, ikut Indonesia. Puasanya. Ya. Atau boleh kita mengikuti selain umaro. Kita ikut ahli hisab umpamanya kan, karena kita percaya itu boleh. Ya. Palakiyah, ikut palakiyah. Nah, itu boleh kalau kita memang percaya kepada ahli palak kayak Al-Mansur gitu kan. Nah, tapi ya memang abdolnya bagi kita yang nggak paham ilmu palak ya, nggak paham ilmu hisab, nah itu sebaiknya ya mengikuti pemerintah sajalah. Karena di pemerintah juga kan itu udah digabung ya. Udah digabung pemerintah kita nih, katanya nih udah digabung antara ru'yah dengan hisab. Bahkan hisab juga bukan dari satu bukan dari satu pendapat gitu kan. Ada hisab ini kan, hisab itu kan banyak. Ya bukan hanya satu, kitabnya itu ada berapa tuh kalau nggak salah ya. Hisab ini, yang menurut hisab ini harus berapa derajat. Hisab yang lain bahkan harus 3 ke atas. Menurut hisab yang lain bahkan 2 juga sudah masuk tanggal. Ini perbedaan ya. Bukan hilafiyah itu bukan hanya di fikih. Di hisab juga ada hilafiyah gitu. Cuman di negara katanya memang itu sudah digabungkan gitu kan. Jadi antara keduanya, ru'yah dan hisab itu saling membutuhkan. Hisab butuh ru'yah, ru'yah juga butuh hisab seperti itu. Iya, makanya ya bagi kita yang tidak paham ilmu hisab, tidak paham ilmu falak, ya kita ikut umaro saja, ya ikut negara. Ngamum aja kepada umaro, yang tanggung jawab umaro. Ya umpama nih kalau ditanya di sana, kok kamu itu kan udah maksudnya udah lebaran, kok kamu baru puasa? Puasa Arab? Kan saya ikut Menteri Agama, udah tanyain sono, ya Allah, Menteri Agama yang tanya, jangan saya. Nah, Menteri Agama saja yang ditanya. Nanti kita ada argumen kan kepada Allah seperti itu. Udah masuk ya saya? Udah, cukup sekian dan demikian ya kajian kita. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.